Baik, untuk melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Tuti tadi, saya mengundang pembicara kedua kita yang sudah sangat pakar juga di bidangnya, Dr. Heriani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Assalamualaikum semuanya, Dr. Eda dan Prof. Tuti dan teman-teman. Waalaikumsalam, Dr. Heriani. Baik, ini adalah kurikulum vitae beliau. Beliau adalah lahir di Surabaya, 21 Oktober tahun 57, berdomisili di Jakarta. Saat ini merupakan staf pengajar aktif dari KSM Kesehatan Jiwa RSCM FKUI di Divisi Psikoterapi. Riwayat pendidikan beliau menamatkan dokter umum tahun 83 dari FKUI, menamatkan psikiaternya juga dari FKUI pada tahun 92, kemudian mengikuti berbagai kursus, baik itu kursus MMPI, kursus REBT, juga prolong exposure for post-traumatic stress disorder di Pennsylvania, USA. Beliau juga mendapatkan brevet psikoterapi dari Universitas Pajajaran yang bekerja sama dengan Rino, Nederland. Riwayat pekerjaan beliau juga sudah sangat panjang. Beliau sempat mengabdi sebagai kepala puskesmas di Kalimantan Selatan, kemudian pernah bekerja di beberapa rumah sakit swasta, dan saat ini masih aktif di KSM Kesehatan Jiwa RSCM FKUI sampai dengan saat ini. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan Dr. Heriani untuk membawakan materinya. Silakan Dr. Heriani. Ya, terima kasih Dr. Eda. Kelihatan ya? Sudah, Dok. Ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertemu secara langsung ya. Dan terima kasih juga atas undangan berbicara di sini, dan senang sekali, saya terhormat sekali bisa satu panggung dengan Prof. Tuti nih ya. Udah lama nih nggak ketemu Prof. Tuti, kalau Dr. Eda lumayan sering. Oke. Baik, topik yang tadi, topik bahasanya sudah disebutkan oleh, judulnya sudah disebutkan oleh Dr. Eda, dan topik bahasannya mencakup pendahuluan gaya hidup dan pengendalian diri, stress eating dan stress management, obesitas dan citra diri, yang saya mencoba untuk membahasnya walaupun tentu tidak bisa terlalu panjang. Oke ya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Kita itu sebagai dokter, terus biasanya kita memberi empati kepada hampir semua penyakit gitu ya, kecuali obesitas. Jadi obesitas itu biasanya dipandang oleh orang, termasuk juga oleh dokter, sebagai masalah lifestyle aja gitu, masalah orang yang tidak bisa mengendalikan hidupnya, makannya, malas gitu ya, dipandang sebagai orang malas, pokoknya banyak lah ya, pokoknya kamu ganti gaya hidup pasti bisa. Padahal sebenarnya obesitas itu adalah penyakit yang kompleks. Ada orang yang secara genetik memang bawaannya gemuk gitu ya, keturunannya gemuk, mau diapain kalau genetik ya. Kemudian mungkin dia menderita suatu penyakit gitu, dan penyakit itu juga mungkin ada obat yang diminum, dan efek samping obat itu tidak bisa, ya udah ada dia terima ya kayak gitu. Kemudian ada aspek sosial, norma-norma sosial, ada aspek pembelajaran yang dia dapat selama hidupnya dan keadaan dia. Baru ada gaya hidup, itu salah satu. Mungkin dia pernah mengalami trauma psikologis, dia mungkin mengalami banyak stres dan cara mengatasi masalah emosional yang tidak adaptif. Dan ini semua menimbulkan stigma ya, baik dari lingkungan maupun dirinya sendiri. Lalu stigma ini akan berpengaruh terhadap
lapangan pekerjaan yang bisa dia terima, kemudian dia mungkin di-label ya, dibully, kemudian di dalam kehidupan sosial barangkali juga akan diisolasi gitu mungkin ya. Dan mungkin stigma itu juga bisa menimbulkan masalah psikologik yang merupakan stres baru. Tadi Prof. Tuti sudah banyak menjelaskan ya, antara lain depresi, dan obat-obat depresi itu juga menimbulkan efek sampingnya juga, makannya jadi banyak, dan sehingga muncul obesitas, dan ini ujung-ujungnya semua akan berpengaruh terhadap citra diri seseorang. Nah, dan sebenarnya nggak hanya obesitas ya, orang yang berat badannya nggak naik-naik pun juga mengalami hal yang sama ya. Nah, dari hal yang tadi saya sebutkan, ada hal yang memang bisa dikontrol oleh orang tersebut, ada yang tidak bisa. Yang biru ini sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Yang orange ini juga tidak bisa dikontrol datangnya ke dia gitu ya. Jadi kalau dia nggak dapat pekerjaan, itu di luar dia gitu. Kalau orang melabel dia, itu juga dia nggak bisa kontrol. Norma sosial yang berlaku gitu, misalnya kayak di Korea tuh kan harus langsing gitu ya semuanya gitu. Sementara kalau orang yang Afrika gitu lebih senangnya yang lebih semok gitu, itu juga norma yang nggak bisa, kita hidup di situ nggak bisa kita pilih gitu ya. Bagaimana orang tua kita itu membesarkan kita, atau kita pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik waktu kita kecil, itu pun tidak bisa kita terima, dan itu semua ada yang sudah lewat gitu, nggak bisa diperbaiki lagi. Namun cara dia menghadapi hal tersebut, apa yang menimpa dia, itu yang bisa kita bantu untuk mengendalikan hal itu ya. Misalnya kayak gaya hidup, itu bisa kita bantu gitu ya. Maksudnya ya oke lah, kamu bawaannya memang berat badannya lebih dari orang lain gitu, lebih mudah gemuk daripada orang lain, atau tidak bisa gemuk juga gitu, ya udah bawaannya kayak gitu. Tapi kita bisa dong mengendalikan supaya tidak jadi gemuk banget gitu ya. Ya nggak kurus tapi ya nggak gemuk banget gitu ya. Yang penting sehat gitu ya. Mengatasi stres akibat yang tadi menimpa dia itu bisa dibimbing oleh terapis gitu ya. Orang itu sendiri kemudian akan bisa menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Kalau dia mengalami sesuatu, dia bisa mengatasinya dengan lebih baik sehingga citra dirinya juga akan bagus ya. Kayak dokter Eda tuh mau diapain, dia pipinya emang gembil gitu ya. Lucu, dia mau kurus, dia mau gemuk, tetap aja kayak gitu. Kalau saya mau gemuk, mau kurus, tetap aja tirus gitu. Itu nggak bisa diapa-apain juga. Nah, kita meningkat ke yang bisa dikendalikan yang pertama, yaitu gaya hidup dan pengendalian diri. Sebenarnya obesitas management itu yang banyak adalah less energy input, more energy output. Itu kan yang banyak ditekankan ya, yaitu dengan diet, mengatur makanan, kemudian dengan exercise. Ini semua orang udah tahu nih kayak gitu. Tapi kenapa orang nggak melakukannya ya? Gitu. Nah, kita lihat ya bahwa orang tuh perlu motivasi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, biasanya orang mau melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, atau biasa kita sebut sebagai reward atau gratification. Ya, kalau orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, biasanya kita sebut itu adalah positive reinforcement. Ya, saya sengaja tidak menerjemahkan supaya tidak aneh, biar kita pakai istilah yang umum dipakai saja. Nah, orang juga melakukan sesuatu itu bisa untuk menghindari punishment atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang seperti ini namanya negative reinforcement. Dua-duanya mereinforce perilaku. Apakah itu perilaku makan, atau itu perilaku diet, atau itu perilaku malas-malasan, atau perilaku untuk berolahraga, semuanya dilakukan untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment. Nah, contoh misalnya ada orang yang mau berolahraga supaya bentuk badannya bagus. Tapi ada orang yang mau berolahraga tadi untuk menghindari penyakit metabolik gitu ya, atau relapse cancer misalnya tadi Dr. Prof. Tuti sudah menyebutkan ya. Nah, orang itu cenderung melakukan sesuatu terus-menerus apabila konsekuensi yang didapat itu menyenangkan. Jadi orang sering termotivasi oleh reward.
Sementara punishment itu biasanya membuat orang menghentikan perilakunya. Nah, sekarang contoh nih, pandemi, nggak bisa ke gym, nggak bisa ketemu orang di rumah. Kita mau berolahraga dengan PT atau dengan panduan dari YouTube misalnya, atau aduh males lah, udah tidur aja sambil bermimpi punya perut bagus seperti itu, siapa tahu bangun tidur perut saya jadi bagus gitu. Nah, ini yang pertama, kenapa orang nggak mau olahraga? Karena olahraga itu repot ya, mesti ganti baju, nyiapin alat, terus habis olahraga itu badannya sakit, ya, dan hal tersebut merupakan punishment kan, nggak enak soalnya, dan punishment yang langsung dirasakan. Nah, orang cenderungnya menghindari nih si punishment ini, meskipun jangka panjangnya kalau dia melakukan terus-menerus, dia akan mendapatkan badan yang bagus dan sehat. Tapi hal itu tuh nanti gitu, ketemunya tuh nggak langsung. Yang langsung dia dapat adalah punishment-nya dulu, makanya orang cenderung malas. Sementara kalau dia tidur, enak selimutan, apalagi adem kayak kemarin angin besar, udahlah mendingan masuk selimut. Itu merupakan gratifikasi atau reward yang segera dia dapatkan. Meskipun kalau dia melakukan itu terus-menerus, ada punishment-nya, dia jadi gemuk, jadi lamban, ototnya jadi berkurang, masa tulangnya juga tidak makin lama makin keropos ya, apalagi kalau sudah lansia seperti itu. Tapi punishment-nya tuh nanti gitu, nggak langsung. Ini contoh lagi nih, kalau kita mau dessert, pilih yang mana? Yang buah-buahan seperti itu, enak juga sih sebenarnya ya, tapi es krim tuh enak banget gitu, ya. Nah, jadi waktu kita makan nggak apa-apalah sekali-sekali biasanya gitu ya, enak, ya iya langsung dapat gratifikasi. Tapi sekali-sekali itu hari ini dapat, besok ada yang ulang tahun, besoknya diajak makan, besoknya kemana? 1 bulan itu banyak, dan 1 bulan tiba-tiba punishment-nya muncul gitu ya, aku berat badan gue naik nih. Nah, orang tuh seperti itu ya. Jadi memang orang itu dalam mempertimbangkan pilihan yang diambil, cenderung memilih yang segera, mempertimbangkan yang segera tadi. Lupa bahwa jangka panjang itu akan ada akibatnya juga gitu. Nah, tugas kita sebagai dokter atau terapis adalah mengingatkan konsekuensi jangka panjangnya tadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugiannya. Ya. Dan setiap membuat pilihan, ajarkan kepada pasien, apakah yang akan saya lakukan ini akan mendekatkan saya kepada goal saya, misalnya berat badan turun, atau berat badan akan naik, atau membentuk otot misalnya. Mendekatkan saya atau malah menjauhkan. Nah, pikir dulu itu. Ya. Nah, dalam membuat program juga supaya nggak mental-mental lagi, buat goal yang spesifik dan terukur. Mau turun dari berapa ke berapa dalam waktu berapa lama, atau lingkar pinggang. Lingkar-lingkar tuh sebenarnya lebih bagus ya, karena kalau otot terbentuk dia berat badannya tetap tinggi gitu. Supaya nggak overwhelm, pecah dalam goal-goal kecil. Jadi misalnya goal 4 bulan dipecah dalam bulanan, lalu ke mingguan, lalu ke harian. Lalu buat tabel monitoring harian tentang apa yang dimakan, perkiraan kalori, serta exercise apa yang dilakukan, misalnya beberapa step sehari jalan gitu ya. Kemudian monitor berat badan atau lingkar pangkal, dan identifikasi stimulus atau pemicu perilaku makan yang berlebih gitu ya. Misalnya dia oke tertib, tapi pada satu saat dia pengen makan berlebih itu kenapa gitu ya. Dan biasanya ada unhealthy snacking gitu, misalnya stres, dan kita akan pindah ke stress eating dengan stress management. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran atau pembiasaan ya. Sejak kecil, misalnya dia biasa masak bersama ibu, makan bersama keluarga dalam keadaan menyenangkan. Terus kalau datang ke rumah nenek, dimasakan masakan kesukaan, makanan kesukaan. Lalu kalau dia sakit atau sedih, ibu menemani atau mengajak bicara sambil bersama makan es krim misalnya. Kalau kebiasaan seperti ini, maka food is love, food is happiness. Sehingga kalau dia mengalami situasi yang membuat perasaannya tidak nyaman, dia akan mencari rasa senang dari makanan atau dengan makan-makan.
Dan jenis makanan yang dibiasakan dan dipelajari sejak kecil juga mempengaruhi pilihan makanannya. Misalnya kalau belum makan nasi, itu belum makan gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh banyak seperti itu gitu ya. Jadi coklat itu snack, nggak apa-apa. Tetap aja harus makan, padahal kalorinya banyak. Gitu. Nah, tadi Prof. Tuti sudah menyebut-nyebut tentang hormon ya. Jadi kalau orang mengalami stres pendek atau baru saja, biasanya keluar tuh adrenalin dulu kan ya. Jadi responsnya fight or flight, nggak makan gitu ya, fight or flight. Makan ntar dulu, sehingga adrenalin dan epinefrin itu membuat nafsu makannya ditekan. Itu kalau stresnya baru atau sebentar. Tapi kalau stresnya lama, kelenjar adrenalin juga akan mengeluarkan hormon kortisol yang merangsang nafsu makan. Kemudian berdasarkan penelitian, makanan yang tinggi lemak ini terhadap hewan sih ya, tapi makanan tinggi lemak dan tinggi gula itu ternyata menurunkan respons emosional yang berkaitan dengan stres, sehingga kita sering bilang ya, ada comfort food kamu apa gitu ya, comfort food, ada yang keju, kalau saya yang ngemil keju gitu, atau coklat orang lain gitu, itu comfort food. Dan tadi pembelajaran biasanya berkaitan dengan apa gitu. Nah, kemudian tambahannya kalau orang stres juga biasanya sulit tidur. Kalau sulit tidur, dia seringkali membalas tidurnya di pagi hari. Akhirnya jadi di saat pagi hari dia malas beraktivitas. Udah gitu iseng makan gitu ya. Jadi makin gemuk. Nah, kita lalu apa yang mesti kita lakukan? Jadi kita ajari dia untuk mengatasi stres tanpa makan, misalnya dengan meditasi, mindfulness, relaksasi gitu. Kalau kita sudah biasa fokus, maka pasien juga akan biasa mindful terhadap apa yang dia makan. Dia memperhatikan apa yang saya makan, apa yang jangan, dia berhitung gitu. Diharapkannya begitu. Kemudian mengganti, udahlah jangan makan deh gitu, pengen saya stres, bawa olahraga, bawa lari gitu, bawa Muay Thai kalau marah gitu kan, enak tuh tersalur marahnya. Pokoknya aktivitas fisik lah, berkebun kalau zaman sekarang, atau pergi ke mana gitu ya, kegiatan menyenangkan, nonton kek gitu ya, jalan-jalan kemana, pokoknya jangan makan gitu. Kemudian dukungan sosial, ya bicarakan dengan orang kalau lagi stres, bicarakan dengan terapis Anda. Dan perkenalkan healthy snacking gitu. Boleh snacking ya, kalau misalnya saya mau makan nih, kayak kalau mau bikin PPT atau dikejar deadline kan pasti ngemil tuh kayak gitu kalau sampai malamnya. Jadi siapin tuh cemilan tapi yang low fat, low sugar gitu. Banyak kok. Ya, dan ini dalam membuat program penurunan berat badan, jangan lupa nomor 1 tadi, membuat motivational interviewing, tentukan masalah dan target secara konkret dan spesifik, self-monitoring, yang nanti saya tunjukkan sebentar, kemudian mengendalikan pemicu makan, cari cara lain untuk menenangkan diri, tadi sudah, cari dukungan sosial, dan relapse prevention ini sangat penting. Ya, jadi kalau mereward, jangan nanti kalau gue udah turun 5 kilo, gue pergi makan ke sini. Jangan, itu akan menarik kita, menjauhkan kita dari goal ya. Nah, ini contoh self-monitoring makan yang mindless eating. Misalnya berangkat kantor, mampir Starbucks tuh ya, dekat RSCM, ada tuh sekalian sarapan, hemat waktu. Emosinya terburu-buru. Oh, jadi saya makan kalau terburu-buru. Makan minumannya peanut butter panini, cold foam espresso. Sambil mobil, sambil nyupir. Kalorinya nggak tahu deh, 800 kalori kali gitu ya. Contoh. Kemudian, contoh yang lain nih, bikin PPT malam ini harus kelar, ngopi deh, ngopinya pakai gula, pakai karamel segala macem ya. Kita di tempat kerja tuh waktu itu ngerjainnya. Nah, kalau mindful eating, maka sebelum ke kantor fokus pada makanan, emosinya netral, makanannya misalnya avocado separoh, putih telur rebus, makannya di ruang makan, jangan di mobil sambil ngemil gitu ya. Kemudian kita hitung kira-kira kalorinya seperti itu. Sedangkan kalau mindful eating juga misalnya buat PPT malam hari tadi ya, ngopi deh biar nggak ngantuk, oke. Kita pilih gitu makanan minumannya, dan itu di tempat kerja. Nah, yang keempat adalah, karena waktu sudah sedikit, obesitas dan citra diri ya. Kita lihat nih, citra diri berkaitan dengan pandangan tentang dirinya. Kita lihat gini, si pisang ini sebenarnya masih bagus, pisang bagus, tapi dia melihat di cerminnya pisangnya kayak jelek banget, udah mau busuk gitu ya.
Nah, selain persepsi dia tentang dirinya sendiri, juga adalah persepsinya tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Termasuk, kalau citra diri itu termasuk penampilan, kemampuan, dan masa depannya. Nah, jadi, ini kok salah ya saya ya. Oh iya benar. Kalau tadi kita lihat situasi tidak bisa kita kendalikan. Emosi merupakan dampak dari pikiran kita sendiri. Lalu dia berdampak ke fisik tadi, ke kelenjar adrenal misalnya, dan ini semua akan muter-muter seperti itu. Perilaku itu akan menimbulkan konsekuensi dan merupakan situasi baru. Misalnya makan tambah gemuk gitu, tambah gemuk jadi situasinya tambah menekan. Juga di sini pikiran. Jadi yang saya buletin itu adalah yang bisa kita kendalikan. Kita fokus ke cara pandang kita tadi, kemudian dan perilaku kita. Jadi memperbaiki citra diri adalah dengan mengubah cara pandang dan mengembangkan perilaku alternatif yang lebih sehat. Ini contoh, misalnya ada situasi ngajak teman pergi, temannya menolak, lalu pikiran otomatisnya, dia nggak suka sama saya karena saya gemuk, lalu kita sedih. Sedihnya kita kasih rate nih 0-10 misalnya. Terus ada spotnya buka kulkas sambil makanan, ngemil sambil nonton Netflix gitu, ya. Terus dia tambah mikir, tidak ada orang yang suka padaku, dia sedih, akhirnya dia tidur aja deh gitu ya. Netflixnya juga tidak menghibur. Terus dia pikirannya tambah jauh, kalau saya gini saya nggak akan bisa menikah, tambah sedih lagi, ya. Nah, kita bisa mengajak dia contoh membuat pikiran alternatif ini dengan wawancara terbuka gitu ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kita misalnya tanya nih, kenapa ya kira-kira teman kamu itu nggak mau diajak waktu itu? Selain dia nggak suka, kemungkinan lain apa? Oh ya, mungkin dia lagi sibuk atau mungkin takut COVID gitu. Dan ini yang bilang di pasien ya, bukan kita gitu. Sehingga perasaannya nggak sedih, ya kecewa tetap kecewa, tapi tidak terlalu mengganggu. Akhirnya responsnya dia mungkin cari kesibukan. Kemudian dia berpikir tidak ada orang yang suka padaku misalnya. Emang ada orang yang gemuk atau kurus atau langsing, ada nggak yang nggak suka sama dia? Ada. Orang yang cantik tuh di Instagram itu banyak hatersnya juga loh, gitu ya. Kemudian Dokter Eda sedikit lagi ya, saya tahu waktunya udah mau habis. Ada orang yang suka kepada saya, ada yang tidak suka atau tidak suka tuh regardless saya gemuk atau tidak. Buktinya orang yang cakep-cakep yang itu aja diserang gitu, presiden aja diserang gitu ya. Ibaratnya padahal dia kurus gitu presidennya ya, dan dia berbuat banyak tetap aja gitu. Siapapun tuh ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi akhirnya dia ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Terus mungkin dia responsnya yang lebih baik mungkin ya tanya aja kenapa sih nggak mau pergi, dan dia mungkin bisa mengajak pergi lain kali kalau Omikronnya sudah lebih reda, nggak sekarang gitu, nanti saya berani gitu. Terus dia kalau mikir wah saya tidak bisa menikah nih, saya nggak bisa menikah nih karena gemuk, nggak ada orang yang mau sama saya. Nah mungkin dia bisa kita ajak lihat, ada nggak sih orang gemuk yang menikah? Oh banyak ternyata, tetap keren gitu ya. Akhirnya dia remains hopeful gitu. Jadi dia citra dirinya agak lebih baik lah gitu. Nah, jadi simpulan terakhir, obesitas bukan hanya masalah gaya hidup, namun merupakan penyakit yang kompleks. Banyak faktor di luar gaya hidup serta pengendalian diri. Sehingga penting, penting untuk mengelola aspek psikologi atau psikiatrik saat mengelola pasien dengan obesitas atau yang berat badan nggak mau tinggi-tinggi juga. Untuk mendapatkan kerja sama pasien, identifikasi dulu masalah utamanya, lalu cari sesuatu yang dapat dijadikan motivasi untuk berubah. Tanpa motivasi, orang tidak mau berubah. Dan tekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang menimpa kita. Kita tidak bisa mengubah cara pandang orang terhadap kita. Tapi kita bisa mengelola cara pandang serta sikap dan perilaku kita. Nanti orang kalau ngatain orang gemuk malas, tapi terus dia tetap aja melakukan hal yang bagus, lama-lama orang juga akan berubah kok pandangannya gitu ya. Dan dia gemuk itu nggak keren gitu, gemuk yang keren banyak banget kok gitu. Banyak, coba aja lihat tuh bintang film yang keren-keren ya, selebritis banyak kok yang gemuk gitu ya. Tapi mereka tetap cakep gitu. Baiklah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya